Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Selasa 15 November 2022. Seperti biasanya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global ya. Diketahui bahwa IHSG pada perdagangan kemarin, IHSG kita terkoreksi sebesar 0,98% ya, turun ke level 7.019. Sedangkan kalau untuk kita lihat di bursa Asia pada perdagangan kemarin itu ditutup variatif, di mana kalau kita lihat indeks Nikkei ini mengalami penurunan hingga 1,06%. Sedangkan indeks Hang Seng dan Straits Times ini kompak menguat dengan masing-masing menguat sebesar 1,70% dan 1,01%. Lalu di bursa Eropa, pada perdagangan kemarin, bursa Eropa ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi yaitu terdapat di indeks FTSE-nya atau FTSE-nya itu menguat sebesar 0,92%, sedangkan indeks DAX ini naik sebesar 0,62%. Lalu di bursa Amerika, pada perdagangan kemarin atau semalam bahwa di bursa Amerika sendiri atau 3 indeks Wall Street pada perdagangan kemarin mengalami penurunan, di mana sebelumnya indeks Wall Street ini sempat mengalami penguatan selama beberapa hari lalu ya, dan pada perdagangan kemarin dia mengalami penurunan dengan mencatatkan indeks DAX mengalami penurunan hingga indeks Nasdaq mengalami penurunan hingga 1,12%, diikuti dengan S&P 500 yang turun 0,89% dan Dow Jones mengalami pelemahan sebesar 0,63%. Lalu kita beralih ke harga komoditas lainnya. Ya, kita lihat sendiri bahwa harga komoditas minyak mentah pada perdagangan kemarin kompak melemah, di mana minyak mentah jenis WTI mengalami penurunan hingga 4,07%, diikuti dengan minyak mentah jenis Brent yang mengalami penurunan 3,64%. Lalu untuk minyak mentah jenis sawit atau CPO pada perdagangan kemarin juga turut mengalami penurunan hingga mencapai 4,24%. Dan selain itu, komoditas tembaga pada perdagangan kemarin juga mengalami penurunan sebesar 1,38%. Untuk komoditas yang mengalami penguatan pada perdagangan kemarin itu masih komoditas nikel yang timah yang kembali masih mengalami penguatan cukup tinggi ya, setelah kemarin sempat mengalami kenaikan hingga 5%-an 5%-an dan pada perdagangan semalam itu juga kembali naik hingga 5%-an. Dan untuk komoditas nikel kita lihat mengalami kenaikan cukup tinggi 5,97%, lalu komoditas timah juga mengalami penguatan cukup tinggi sebesar 3,35%. Lalu kita lihat ke komoditas batu bara ya, bahwa pada perdagangan kemarin komoditas batu bara ditutup menguat setelah sempat mengalami penurunan pada perdagangan lusa lalu ya, dan pada perdagangan Senin atau kemarin itu komoditas batu bara kembali menguat sebesar 0,79%. Lalu untuk komoditas gold atau emas juga kembali naik sebesar 0,42%. Untuk perdagangan kemarin IHSG kita mengalami pelemahan didorong adanya aksi net foreign sale yang mencatatkan sebesar 1,12 triliun rupiah, dan secara year to date kumulatif itu sudah mencatatkan mengakumulasi sebesar 63,08 triliun rupiah. Dan saham-saham yang mencatatkan net foreign buy itu ada ADMR, Harum, SRTG, SIDO, dan Buka. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell pada perdagangan kemarin itu adalah TLKM, BBRI, ASII, BBNI, dan MDK.
Untuk proyeksi IHSG kita pada pagi hari ini, kami memperkirakan pergerakan IHSG akan cenderung kembali menguat atau bullish ya secara moderatnya dengan area titik support dan resisten ya ini berada di level 6.920 hingga di level 7.132. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street ya, yang diketahui pada perdagangan semalam Wall Street ini kompak ditutup melemah dengan mencatatkan Nasdaq turun hingga 1%. Selain itu juga imbal hasil surat utang mereka, yaitu SBN mereka yang bertenor 10 tahun, yaitu naik sebesar 2 basis poin menjadi 3,87%. Selain itu, sentimen lainnya yaitu dari datang dari data survei ekspektasi konsumen dari New York Fed pada bulan Oktober yang mengekspektasikan bahwa inflasi untuk tahun depan akan kembali meningkat menjadi 5,9% dari sebelumnya 5,4% di bulan September. Setelah itu, 3 bulan berturut-turut juga telah mengalami perlambatan ya, dikarenakan adanya kenaikan inflasi. Dan juga diperkirakan dalam 5 tahun dari sekarang, inflasi terlihat akan naik sebesar 2,4% dari sebelumnya sebesar 2,2%. Selain itu juga selain dari sentimen dari inflasi, kita juga lihat dari berita dari data ekonomi lainnya ya, yang di mana di minggu ini Amerika Serikat akan merilis data ekonomi yaitu ini PPI, data ekonomi PPI pada hari Selasa, tepatnya hari ini, dan rilisnya juga data penjualan retail mereka yang akan diberitakan pada hari Rabu mendatang. Selain dari Amerika Serikat, juga kita lihat bahwa data ekonomi China pada hari ini dijadwalkan akan merilis data ekonomi di bulan Oktober, ya ini rilis data-data ekonomi yang diantara lain adalah penjualan retail, terus produksi industri, terus fixed asset investment, lalu tingkat fasilitas pinjaman jangka menengah. Untuk berita korporasinya, ya ini yang pertama ada emiten HRTA atau PT Harta Dinata Abadi Tbk yang membukukan pertumbuhan laba bersih bisa mencapai 35%-an ya, menjadi 206,77 miliar rupiah hingga di kuartal 3 2022-nya. Selain itu juga ada emiten MCOL ya, atau PT Prima Andalan Mandiri Tbk yang akan membagikan dividen interim sebesar Rp350 per lembar sahamnya. Lalu ada emiten ketiga yaitu STAA atau PT Sumber Tani Agung Research yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih ini mencapai 27,8% atau sebesar 876,69 miliar rupiah di kuartal 3 2022. Untuk saham rekomendasi pada pagi hari ini, kami merekomendasikan 3 saham. Yang pertama ada saham DILD. Kami memperkirakan pergerakan dalam jangka pendek maupun menengahnya akan cenderung bisa bullish ya, dengan area trade buy. Bisa perhatikan di level 177. Jika ia menyentuh ke area level tersebut, maka kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, yaitu berada di level 185 ya.
Jika ia bergerak sampai menembus ke area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, yaitu mencapai di level 190. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan. Jika misalnya pergerakan dia mampu bergerak mencapai ke area resisten pertamanya, kemungkinan juga bisa mengalami pelemahan dengan memperhatikan area stop loss-nya yang ini berada di level 168. Selanjutnya, saham rekomendasi yang kedua ada saham PANI. Kami melihat pergerakan saham PANI dalam jangka pendek maupun menengahnya juga bisa melanjutkan penguatan ya, dengan titik area trade buy-nya, ya ini berada di level 1095. Dan selain itu juga pergerakan dari saham PANI, kalau kita lihat indikator stokastik, pergerakannya juga telah membentuk golden cross, dengan dia juga telah melewati garis MA21 dan MA34-nya. Jadi kemungkinan pergerakan juga bisa akan cenderung menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertama, ya ini berada di level 1260, dan hingga mencapai ke level resisten kedua yang di level 1415. Dan untuk stop loss-nya juga kita perhatikan jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka jika mencapai ke area 940, maka lebih baik di stop loss ya untuk area stop loss ini. Selanjutnya saham rekomendasi yang ketiga, ini ada SMSM. Juga kalau kami lihat pergerakan SMSM ini juga cenderung bisa melanjutkan bullish-nya ya. Terlihat dari pergerakannya yang pada perdagangan kemarin sudah membentuk pola candle ini bullish continuation, dan kemungkinan juga misalkan pergerakannya misal ke level 1520 di area trend buy-nya, maka kemungkinan bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke level resisten pertamanya ini di level 1590. Jika ia mampu melewati area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa lanjut penguatan hingga mencapai ke level 1630. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan tidak mampu menguat, maka perhatikan untuk area stop loss ini berada di level 1450. Oke, mungkin cukup sekian ya di sesi yang pertama. Mungkin kita bisa ke sesi yang kedua, ini sesi Q&A. Namun sebelum lanjut ke sesi Q&A, kami berikan waktu untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Jika ingin mau bertanya-tanya atau mengenai saham-saham yang mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakan ya. Jadi kita beri waktu hingga 3 menit ke depan. Silakan untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini. Terima kasih.
Oke, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi di sesi yang kedua, ya, di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Nah, ini ada saham KF dan INAF. Kita lihat terlebih dahulu saham KF, ya. Oke, kita lihat pada saham KF, ya, bahwa pada perdagangan kemarin, KF ini ditutup arah, ya, hingga 24%. Di level 1485 kita lihat pergerakan KF ini telah menutup pergerakan perdagangan selama beberapa hari lalu kalau kita lihat saat ini. Dan selain itu juga pergerakannya juga sudah menembus garis MA 2134 dan 90 dengan didorong adanya aksi beli yang cukup naik signifikan, ya. Pada perdagangan kemarin volumenya meningkat, ya. Dan untuk pada hari ini kita lihat bahwa pergerakan KF ini juga secara indikator stokastiknya pergerakannya sudah membentuk bola golden cross dengan ditopang adanya indikator MACD juga, ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga sudah bergerak positif, ya, setelah dia lama bergerak di area negatifnya. Dan kalau untuk pergerakan pada bagian ini kemungkinan jika berhasil dibuka menguat kembali, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya. Ya, ini berada di level 1540 untuk level resisten pertamanya. Jika mampu menembus sampai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, ya, ini berada di level 1620. Dan untuk titik supportnya juga tetap perlu diberikan jika misalkan pergerakan pada bagian tidak mampu bergerak di buka menguat, maka perhatikan untuk area support pertamanya, ya, ini berada di level 1420 hingga mencapai ke titik area support kedua, ya, ini berada di level 1320. Kita lanjutkan. Saham berikutnya ada INAF. INAF juga pada perdagangan kemarin juga menguat, ya, sama seperti saham KF yang memang kompak menguat. Kita lihat kalau secara teknikal pergerakannya juga telah melewati garis EMA 90, 21 dan 34-nya dengan bentuk volume yang cukup tinggi, ya. Kenapa pada perdagangan kemarin INAF ini pergerakannya cukup menguat. Selain itu, kalau kita lihat secara indikator stokastik, jika misalnya pergerakannya bisa dibuka menguat pada pagi hari ini, memang akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, yang ini berada di level 1170, ya. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke titik level resisten kedua, yang ini berada di level 1230. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan cenderung bisa mengalami koreksi hingga mencapai ke titik area supportnya, yang ini berada di level 1080 hingga mencapai ke titik support kedua, ya, ini berada di level 1030. Oke, selanjutnya ada saham SMMT. Saham SMMT kita lihat bahwa pergerakan dia SMMT ini juga bergerak cukup tinggi, ya, menguat hingga ke level arahnya 24% hingga mencapai 765. Kalau kita lihat bahwa pergerakannya ditopang adanya aksi beli, ya, secara volume meningkat dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya. Dan pergerakan pada perdagangan kemarin ini telah menutup pada selama sepekan, ya, pergerakan sepekan sebelumnya. Dan untuk pergerakannya kalau kita lihat jika misalkan pergerakannya mampu kembali menguat hingga menembus area MA 90, maka kemungkinan akan bergerak hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 835 hingga mencapai ke titik resisten kedua, yang ini berada di level 810.
Dan untuk arah supportnya tetap kami berikan jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat, berikan untuk arah supportnya yang ini berada di level 725. Selanjutnya ada mapa, kita lihat. Pergerakan saham mapa, kami lihat bahwa pergerakan ya untuk perdagangan kemarin, mapa ini bergerak di ditutup menguat ya 3,71%, dengan pergerakannya kalau secara jangka pendek memang berada di area uptrend ya. Namun untuk pergerakannya kalau kami lihat pergerakan mapa ini sudah cukup tinggi sekali ya, takut kecenderungan pada hari ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu, namun perhatikan saja untuk pada pagi hari ini jika misalkan pergerakan pagi hari ini dibuka menguat, maka kemungkinan menguatannya cukup terbatas, ya ini berada di level 3.865 ya. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu bergerak hingga mencapai ke level yang resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa mengalami pelemahan atau koreksi terlebih dahulu yang mencapai ke titik area supportnya yang berada di level 3.490. Oke, selanjutnya ada IRA. Kita lihat saham IRA. Saham IRA pada pagi hari ini pergerakannya dibuka melemah dan kita lihat bahwa pergerakan IRA memang sebelumnya sempat menguat ya, dan pada pagi hari ini memang akan cenderung, kalau kami lihat pergerakan cenderung koreksi terlebih dahulu karena secara indikator stokastik pergerakannya sudah mulai berada di area overbought dan ini mulai menyilang ke area dead cross ya. Jadi kemungkinan saham IRA akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 1250. Jika yang mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan atau pelemahan hingga mencapai ke titik area support keduanya, ya ini berada di level 1190. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Cepin. Kita lihat Cepin. Saham Cepin kalau kita lihat bahwa pergerakan pada pagi hari ini, Cepin dibuka melemah 0,43% dan pergerakannya kalau kita lihat bahwa saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya terlebih dahulu. Terlihat pergerakannya secara sudah berada di area atas MA21 dan MA34-nya. Jika misalkan pergerakannya breakout ke bawah, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung mengalami pelemahannya hingga mencapai ke titik area support utamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 5.670. Namun pergerakannya jika menembus area support namanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan yang mencapai ke titik area support keduanya, ya ini berada di level 5.550. Namun jika misalnya pergerakan mampu bergerak atau bertahan di atas MA21-nya dan bisa menguat, maka penguatannya akan bisa mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 5.800 ya. Pergerakannya jika yang mampu menembus resisten pertama, kemungkinan akan bergerak menguat hingga mencapai ke level resisten kedua, ya ini berada di level 5.900. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada
Saham berikutnya ada INDF. Pergerakan saham INDF kita lihat bahwa pada pagi hari ini INDF bergerak melemah dan kita lihat bahwa pergerakan INDF memang setelah akan menguji, kalau kita menguji MA 90-nya setelah ia sempat menembus area LMA 90-nya dan kini kita lihat bahwa pergerakannya kemungkinan akan cenderung melemah karena dilihat dari indikator stokastiknya. Kita lihat bahwa pergerakan telah membentuk pola dead cross ya, yang berarti membentuk tanda-tanda penurunan dan kemudian pergerakan akan mencapai ke area oversold-nya ya untuk pergerakan INDF. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham INDF ini akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik ada support utama di level 6.366 hingga mencapai ke level support keduanya jika ini berada di level 6.280. Selanjutnya ada AGI, kita lihat saham AGI ya. Saham AGI, kita lihat bahwa pada pagi hari ini AGI dibuka melemah 0,47%. Namun pergerakannya kalau kita lihat secara jangka pendek pada saat ini sedang mengejar emas 90-nya ya dan IMA 34-nya. Jika misalnya pergerakan dari saham AGI ini berhasil menembus emas 90, mungkin akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya di level 2160. Selain itu juga dari pergerakan indikator stokastik maupun pergerakannya kami lihat bahwa pola dari saham AGI ini indikator stokastiknya juga telah membentuk pola golden cross ya. Jika misalkan pergerakan nyata mengilang ke atas, kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat. Selain itu indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD-nya pergerakannya masih berada di area positif, begitupun juga MACD-nya yang secara sinyal MACD-nya pergerakan sudah mulai menanjak ke area positifnya, di kemungkinan pergerakan dari AGI sendiri akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resisten pertama, yang ini berada di level 2160. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai level resisten pertamanya tersebut, maka kemungkinan akan pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 2220. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan lagi tidak mampu bergerak hingga menembus area MA 90 atau menembus ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa mengalami penurunan terlebih dahulu ke level area supportnya di level 2050. Oke, selanjutnya ada saham MARK. Saham MARK pada pagi ini kita lihat pergerakannya dibuka turun 1,82%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan MARK secara indikator ya memang akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu, walaupun secara stokastiknya pergerakannya sudah berada di area overbought dan kemungkinan pergerakannya akan mulai kembali mengalami penurunan jika yang menyerang ke bawah membentuk dead cross, maka kemungkinan pergerakan akan turun terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 690. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support kedua, yaitu berada di level 625. Oke, selanjutnya ada saham Toba ya. Kita lihat saham Toba.
Kita lihat saham Toba pada pagi hari ini bahwa pergerakan saham Toba saat ini pergerakannya bergerak di buka melemah 2,14% ya. Dan kita lihat pergerakan Toba saat ini sedang menuju MA34-nya. Jika ia berikut ke bawah menembus MA34-nya, maka kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area supportnya. Ya, ini berada di level 665. Jika yang menembus area tersebut, mungkin akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik support kedua, ya ini berada di level 630. Oke, selanjutnya ada saham Harum. Kita lihat untuk saham Harum. Pergerakan saham Harum, kita lihat bahwa saat ini pergerakan saham Harum sendiri bergerak dibuka menguat dan pergerakannya membentuk gap ya. Gap atas yaitu 3,31% dengan telah melanjutkan penguatan kembali dengan menembus area MA34-nya. Dan kalau kita lihat cara indikator stokastik pergerakan Harum ini memang akan cenderung melanjutkan penguatan terlebih dahulu dikarenakan secara indikator stokastik pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola golden cross ya, yang berarti ada tanda-tanda kenaikan. Begitu juga kalau secara indikator MACD juga pergerakan dari histogram MACD-nya ini posisi di area positifnya ini semakin hari semakin meningkat ya. Jadi kemungkinan pergerakan Harum akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya yaitu berada di level 1750 hingga mencapai ke titik area resisten keduanya yang ini berada di level 1790. Oke, selanjutnya ada saham India. Kita lihat saham India. Saham India juga lihat pada pagi hari ini bergerak dibuka menguat 2,55% dengan dibukanya membentuk gap atas ya. Kalau kita lihat pergerakan saham Indi, kemungkinan akan mulai melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 2870. Jika ia berhasil menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menemukan penguatan hingga mencapai ke level resisten keduanya, ya ini berada di level 2960. Selain itu, pergerakan ini juga ditopang secara indikator stokastik. Kalau kita lihat bahwa mulai ada tanda kenaikan dengan dia membentuk pola golden cross, jadi kemungkinan pergerakan saham ini akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten yang kami sebutkan tadi, ya ini berada di level 2870 hingga berada di level 2960. Oke, selanjutnya ada saham ITMG. Kita lihat untuk ITMG sendiri bahwa pada pagi hari ini pergerakan ITMG bergerak dibuka menguat 0,67% ya pada hari ini. Dan kita lihat bahwa saat ini posisi dari ITMG sendiri
membentuk pola doji ya, doji star kalau kita lihat pada pagi hari ini, dan pergerakannya, jika misalnya pergerakannya bergerak hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke 37.800 ya, hingga ya, ke 37.000 jaya berhasil menembus garis yang pertama, maka kemungkinan akan bisa bergerak hingga mencapai ke level resisten keduanya di level 38.485. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak mencapai ke level di resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan kembali hingga mencapai ke titik area support keduanya ya. Kalau kita lihat ya, ini untuk titik support utamanya ini di level 36.325. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melemah hingga mencapai ke titik support kedua yang level 35.180. Oke, selanjutnya ada saham UNTR. Kita lihat UNTR. Bahwa saham UNTR pada pagi hari ini, UNTR berhasil dibuka menguat 0,09%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji MA21-nya terlebih dahulu ya. Dan kalau kita secara indikator stokastik, secara indikatornya bahwa pergerakannya juga mulai menandakan ada tanda membentuk pola golden cross-nya. Jika misalnya dia berhasil membentuk pola golden cross-nya, maka kemungkinan akan cenderung bisa mengalami penguatan atau mengalami penaikan hingga mencapai ke titik area resisten pertama yang terlebih dahulu, yang berada di level 29.000 ya. Jika mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik level 29.500. Namun jika ia tidak mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya, maka ketika untuk ada supportnya ya, ini berada di level 27.800. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Saham kita lihat BRPT ya. Kita lihat saham BRPT. Untuk BRPT pada pagi hari ini bergerak dibuka menguat 2,47%, dan kita lihat bahwa pergerakan BRPT ini berhasil menembus MA21 dan MA34-nya ya, dan pada pagi hari ini kemungkinan akan melanjutkan garis MA selanjutnya di MA90. Jika mampu pergerakan yang menembus area tersebut, kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya di level 850 ya. Jika mampu bergerak hingga mencapai itu resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke resisten keduanya, ini berada di level 885. Oke, selanjutnya ada saham NRG. Kita lihat untuk NRG, kita lihat bahwa pada pagi hari ini NRG bergerak dibuka menguat ya, saat berada di 2,25%, dan kalau kita lihat pergerakan NRG ini dibuka dan berhasil menembus MA21-nya. Jika itu mungkin pergerakannya akan bisa menguat ya hingga mencapai ke titik area resisten pertama terlebih dahulu di level
355 jika yang pemilihan tersebut kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai ke titik resisten keduanya ini berada di level 365. Namun jika misal pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai resisten utama maka perhatikan untuk area supportnya ini kemungkinan bisa mencapai ke titik support pertama yang terlebih dahulu di level 325 hingga mencapai ke titik area support kedua ya ini berada di level 295. Oke, selanjutnya ada BRMS. Untuk BRMS kita lihat bahwa pergerakan hari ini BRMS bergerak turun 1,08% dan kita lihat pergerakannya kemungkinan memang akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hal ini pada indikator stokastik yang telah membentuk pola dead cross ya. Juga selain itu secara volume pergerakannya juga semakin menipis jadi kemungkinan pergerakan BRMS sendiri akan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya ya ini berada di level 175 ya, hingga mencapai ke titik support keduanya ya ini berada di level 160. Oke, selanjutnya ada KLBF. Kita lihat pergerakan KLBF ya. Bahwa KLBF sendiri kalau kita lihat saat ini pergerakannya bergerak dibuka menguat 1%. Dan pergerakan pada hari ini kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu karena secara pergerakannya didorong indikator stokastik yang membentuk pola golden cross. Selain itu, secara indikator MACD kalau kita lihat secara sinyal MACD-nya pergerakan masih di area positif. Dan kalau secara trendline-nya, kalau kita tarik garis bahwa pergerakan dari KLBF ini masih berada di area uptrend ya. Kalau kita tarik garis, pergerakan KBR masih berada di area uptrend, jadi kemungkinan pergerakan juga saat ini akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakannya mampu bertahan di atas MA21 ya, jadi kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, yang ini berada di level 2070 hingga mencapai ke titik area resisten keduanya ya ini berada di level 2100 jika misalnya pergerakan yang mencapai ke level 2070 maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan hingga mencapai ke level 2100. Oke, selanjutnya ada auto ya, kita lihat saham auto. Saham auto kita lihat bahwa pagi hari ini auto di ada pergerakan ya pada pagi hari ini masih di level yang sama di level 1525 dan pergerakannya kalau kita lihat secara jangka pendek historinya pergerakan ini sudah naik cukup tinggi sekali ya dan dengan didorong ada aksi volume yang juga meningkat pada perdagangan seminggu lalu ya dan secara indikator stokastik pergerakannya berada di area overbought. Jadi pergerakan pada hari ini jika misalnya pergerakan dari auto sendiri secara indikator sendiri masih mampu berada di atas area overbought-nya kemungkinan akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten
Terlebih dahulu di resisten pertama di level 1555 jika yang mampu mencapai ke area resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa mencapai ke area resisten barunya ya ini berada di level 1590. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika memang pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu maka mungkin akan bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke titik area support pertama di level 1480 hingga mencapai ke titik area support kedua yang di level 1450. Oke, selanjutnya ada UNVR. Untuk saham UNVR, kita lihat pada pagi hari ini, UNVR bergerak saat ini. Untuk UNVR belum ada pergerakannya, pergerakan masih sama di level 4.590 di perdagangan semalam. Dan kalau kita lihat untuk hari ini pergerakan seindikator stokastik sih kalau kita lihat pergerakan sudah mulai membentuk pola golden cross ya. Namun secara MACD pergerakan dari NVR secara histogram MACD masih berada di area negatif. Dan sinyal MACD juga kalau kita lihat posisinya masih di area negatif. Namun area negatif belum menyempit ya ke atas. Jadi kemungkinan jika misal pergerakannya mampu menjelang ke atas membentuk golden cross juga seperti MACD indikator stokastik maka kemungkinan ada petanda baik bahwa pergerakan UNVR akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terlebih dari resisten pertama di level 4.640 jika yang mampu bergerak hingga mencapai ke area resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua ini berada di level 4.720. Oke, selanjutnya ada Goto ya. Kita lihat saham Goto. Untuk Goto pada pagi hari ini pergerakannya turun 0,98% dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji MA21 dan MA34-nya jika misalnya dia berikut ke bawah malah menembus MA21-nya maka kemungkinan akan mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area supportnya yang berada di level 185. Namun jika ia mampu melewati menembus ke area resisten ke MA selanjutnya ya ini di MA34 maka kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai ke titik resisten pertama di level 215 jika ia mampu menemukan resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 230 dan selain itu juga kalau kita lihat indikator stokastik pergerakan dari Goto sendiri masih berada di area positif ya dengan dia telah membentuk pola golden cross dan secara MACD juga kalau kita lihat histogram MACD-nya bahwa pergerakannya juga masih di area positif. Jadi kemungkinan pergerakannya bisa membuat lebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten yang telah kami berikan pada tadi ya, ini level 215 hingga 230. Oke, selanjutnya ada saham BBNI ya. Kita lihat pergerakan saham BBNI pada pagi hari ini dibuka menguat 0,55%. Dan untuk pergerakan dari BBNI kalau kita lihat memang sedang menguji MA21 dan MA34-nya. Terlebih dahulu jika ia mampu bergerak menembus MA21-nya maka kemungkinan akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten pertama di level 9.300 hingga yang menembus area tersebut maka mungkin akan melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya di level 1470. Namun jika ia tidak mampu bergerak hingga menembus area tersebut maka mungkin akan mengalami penurunan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya di level 9.000 ya. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu untuk program BBNI apakah dia berhasil menemukan MA21 atau malah menembus ke area MA34-nya. Oke, selanjutnya ada MTEK. Kita lihat.
Pergerakan saham MTEK sendiri bahwa pada pagi ini bergerak melemah 0,60% ya. Dan kita lihat bahwa cenderungan MTEK emang mengalami penurunan terlihat dari indikator stokastiknya yang telah membentuk dead cross ya ke bawah yang cukup tajam ya. Selain itu dari indikator MACD-nya dia kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai berada di area negatif, jadi kemungkinan pergerakan dari MTEK sendiri akan cenderung mengalami penurunan atau memberikan penurunan hingga mencapai ke titik area support pertama di level 1620. Jika yang mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support keduanya, yaitu pada level 1550. Selanjutnya ada SRTG. Kita lihat satu. Untuk SRTG pada pagi hari ini, pergerakannya bahwa saat ini SRTG dibuka menguat 3,90% dan kita lihat secara jangka pendek ya bahwa saat trennya pergerakannya masih berada di area uptrend. Kita tarik garis trend line-nya. Saat ini emang S3 masih berada di area uptrend jika ia berhasil menembus area trend line resistennya hingga itu kemungkinan akan bisa mencapai kenaikannya akan berada di level 3.700 ya. Jika yang mampu menembus area tersebut kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik resisten keduanya di level 2.760. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu menembus area resistennya terlebih dahulu, maka kemungkinan akan mengalami penurunannya ke area support terdekat di level 2.590 hingga mencapai ke titik area support keduanya di level 2.500. Oke, selanjutnya ada ADMR ya. Untuk saham ADMR, kita lihat bahwa saat ini pergerakannya dibuka menguat 2,43%, dan kita lihat bahwa secara volume pergerakannya juga mulai ada yang aksi beli ya, walaupun belum ada peningkatan di pergerakan sebelumnya, namun secara indikator stokastik pergerakannya juga mulai membentuk pola golden cross yang berarti menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham ADMR akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yaitu ada di 1930. Jika yang mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yaitu berada di level 1980. Oke, selanjutnya ada saham BDMN. Kita lihat untuk BDMN pada pagi hari ini, BDMN bergerak dibuka menguat 0,33%, dan kita lihat bahwa secara jangka pendek pergerakan senior MA 34 dan MA21 ini, jika misal pergerakan mampu menembus area MA21 dan MA34, maka kemungkinan akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resistennya pertama, yang di level 3.130. Jika yang mampu menembus area tersebut resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten kedua di level 3.280. Namun jika yang tidak mampu bergerak hingga mencapai ke resisten pertamanya, kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 2.915.
Oke, kita lanjutkan ya saham selanjutnya. Ya ini ada MDKA ya. Untuk MDKA kita lihat bahwa secara tren pergerakan MDKA memang masih berada di area uptrend. Kalau kita lihat dari garis sendiri ya, bahwa pergerakannya masih berada di area uptrend dengan dia pergerakannya dari garis ini jangka pendeknya, pergerakan dari MDKA berada di area uptrend. Dan kalau kita lihat secara jangka pendek terlebih dahulu, pergerakannya jika ia mampu menembus area resisten yang pertamanya maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat lebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya di level 4.600. Jika jika ia menembus area tersebut, kemungkinan akan bergerak menguat hingga mencapai ke resisten kedua di level 4.680. Dan kalau pergerakan dari MDK sendiri, kalau kita secara indikator stokastik, memang pergerakannya masih bisa naik ya, terlihat dari pergerakannya untuk indikator stokastik membentuk pola golden cross yang berarti menandakan ada tanda kenaikan. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat histogram MACD-nya itu bergerak masih berada di area positif dengan adanya peningkatan volume ya. Dan secara signal MACD juga kalau kita lihat pergerakannya juga berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan DKA masih kemungkinan akan cenderung bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita ada hadir di setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Sampai jumpa di hari keesokannya. Kami tim riset Philips Kunis pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.